Tepat pukul 5.45 pagi, 26 Mei 2025, seorang pilot Angkatan Udara Ukraina menaiki kokpit jet tempur MiG-29 pesawat tempur era Soviet berusia 40 tahun yang hari itu membawa senjata yang bahkan tidak pernah dirancang untuk dibawanya. Hanya dalam hitungan menit, pesawat tua ini akan melakukan misi yang tak pernah dibayangkan para insinyurnya. Menjatuhkan bom presisi buatan Prancis ke jantung salah satu lembaga keamanan paling ditakuti Rusia FSB menggunakan satelit GPS Amerika, perangkat lunak buatan Ukraina, dan semuanya disatukan secara darurat dengan kabel zip dan seutas doa. Saat ia mulai meluncur menuju landasan, sang pilot merasakan beratnya sejarah di pundaknya. Belum pernah sebelumnya dalam perang ini ada serangan langsung ke fasilitas FSB. Lembaga intelijen Rusia dianggap tak tersentuh terlindungi oleh sistem pertahanan berlapis dan anggapan tak tertulis bahwa beberapa target adalah zona terlarang. Namun kali ini semua itu akan berubah. Misi ini bahkan menurut standar Ukraina yang nekat sekalipun dianggap gila. Sang pilot harus terbang serendah mungkin hanya beberapa meter di atas tanah untuk menghindari radar. Lalu, secara mendadak, ia harus naik ke ketinggian 5.000 meter untuk melepaskan bom manuver yang akan membuatnya terlihat jelas di setiap radar dari perbatasan hingga Moskow. Ia hanya punya waktu sekitar 20 detik untuk menjatuhkan bom, lalu kembali menyelam rendah sebelum pertahanan udara Rusia sempat bereaksi. Pukul 5.58, throttle didorong penuh. Dua mesin turbo RD-33 meraung, menghasilkan daya dorong lebih dari 18.000 pon. MiG-29 melesat menuju landasan dengan beban mustahil. Di sayapnya kombinasi rekayasa Prancis, teknologi Amerika, dan tekad baja Ukraina. Dalam cahaya fajar yang mulai muncul, jet Frankenstein ini terangkat menuju misi paling berani dalam perang ini. Mengantarkan pesan langsung ke FSB bahwa 3 tahun inovasi Ukraina tak bisa diremehkan. Pukul 6.15, pesawat menembus langit rendah di atas wilayah Ukraina dengan kecepatan tinggi di ketinggian hanya 50 meter. Begitu rendahnya hingga tiupan mesinnya membelokkan ladang gandum dan membuat kawanan burung beterbangan panik. Penerbangan mengikuti kontur tanah ini adalah ujian stamina dan refleks, menghindari tiang listrik, menara seluler, dan bahkan rumah penduduk yang tersebar di jalur terbangnya. Namun hanya itu satu-satunya cara agar tetap tak terlihat oleh radar Rusia yang mengintai di sepanjang perbatasan. Margin kesalahannya sangat tipis. Sistem S-400 milik Rusia yang menjaga wilayah Belgorod bisa mendeteksi dan menembak target dari jarak 400 km jika mereka bisa melihatnya. Tapi hari itu, pilot punya sekutu, lengkungan bumi. Pada ketinggian 50 meter, cakrawala radar hanya sekitar 25 km. Selama ia tetap rendah, tetap cepat, dan tak membuat kesalahan, ia akan tetap menjadi bayangan. Namun, dalam waktu 3 menit lagi, ia harus menyerahkan semua kamuflase itu. Ia harus naik tepat ke dalam bidikan musuh dengan teknologi yang jauh dari ideal. Koordinat target terpampang terang di iPad miliknya ya. iPad sungguhan yang direkatkan ke panel instrumen dengan lakban. Targetnya, Markas Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) di kota Glovo, wilayah Belgorod, hanya 5 menit dari perbatasan Ukraina. Dan ini bukan sekadar target acak, misi mustahil Ukraina saat jet era Soviet menyerang dengan senjata Prancis dan iPad. Gudang militer, tempat penyimpanan amunisi, target sensitif yang sangat dijaga. Dan inilah misi paling gila yang pernah dilakukan Ukraina menggunakan teknologi tua era Soviet untuk menantang jantung pertahanan Rusia. Jet tempur MiG-29, warisan era 1980-an, terbang membawa 2 bom AASM Hammer buatan Prancis. Ironisnya, bom canggih itu dirancang untuk sistem avionik modern,
bukan untuk komputer usang Soviet yang bahkan tak mengenal GPS. Tetapi Ukraina punya sesuatu yang Rusia tidak punya, kreativitas medan perang. Di bengkel-bengkel tersembunyi di Kiev, para insinyur Ukraina menciptakan solusi mustahil. Dudukan bom dibuat khusus, antena GPS dipasang seadanya di bagian depan pesawat, kabel listrik ditarik melalui panel yang seharusnya tidak pernah dibuka menghubungkan teknologi barat dengan arsitektur Soviet. Semuanya tampak seperti kerjaan amatir. Tapi hasilnya, bom bodoh berubah menjadi senjata presisi. Setiap unit bom AASM ini adalah mahakarya teknologi Prancis dengan sistem navigasi inersia, GPS, dan pendorong roket solid yang bisa mengirimkan hulu ledak 250 kg menembus jendela dari jarak 70 km. Tapi semua teknologi ini tak berguna jika jet tempur Soviet tidak bisa memberitahu bom itu kemana harus pergi. Disinilah iPad berperan. Dengan perangkat lunak khusus, iPad menerjemahkan data penargetan modern menjadi bahasa yang bisa dipahami bom. Ini seperti plester digital. Dan kini, eksperimen gila ini akan diuji dalam serangan paling berani Ukraina sejauh ini. Pukul 6.22, pilot mencapai titik awal serangan. Ia menarik tongkat kendali. Moncong MiG-39 mendongak ke atas 45 derajat. Gaya gravitasi menekannya ke kursi. Altimeter berputar liar. Bin metre 2000, 3000, 30.000 kaki. Sistem radar Rusia pun panik. Semua senjata pertahanan udara di Rusia Barat kini terkunci padanya. Sinyal peringatan memenuhi kokpit. Radar S-400 di Belgorod mulai membidiknya. Dalam hitungan detik, sistem itu siap menembak. Tapi pilot Ukraina punya satu keuntungan, kejutan. Rusia tidak siap menghadapi taktik seaneh ini. Mereka hanya punya waktu kurang dari 45 detik untuk bereaksi. Ini bukan serangan konvensional, ini gila dan karena itu bisa berhasil. Pada ketinggian 5.000 meter, pilot mencapai titik pelepasan. iPad menunjukkan parameter peluncuran sempurna. Dengan satu sentuhan, 2 suara dentuman mengguncang pesawat. 2 bom hammer meluncur. Langsung, pilot membalikkan pesawat dan menarik tajam. Sebuah manuver ekstrim yang bahkan akan membuat penemu taktik udara di Perang Dunia I kagum. MiG-29 meluncur turun dengan cepat, menukik ke ketinggian rendah untuk menghindari radar. Di belakangnya, 2 bom melaju dengan kecepatan hampir supersonik menuju target yang bisa mengubah arah perang. Mesin roket menyala dengan kilatan terang, melontarkan bom-bom itu melintasi jalur balistik menuju kota Glovo. Penerima GPS langsung mengunci sinyal dari satelit, sementara sistem navigasi inersial mencatat setiap penyimpangan sekecil apapun. Kini, bom-bom itu terbang sendiri melakukan ratusan koreksi mikro setiap detik untuk memastikan mereka mencapai koordinat yang telah diprogram dengan presisi absolut. Manuver toss bombing yang baru saja dilakukan pilot itu adalah peninggalan era perang dingin dikembangkan ketika jet tempur pembawa nuklir harus menjatuhkan bom gravitasi tanpa harus terbang langsung di atas target. Secara teori, fisikanya sederhana, menanjak tajam, lepaskan bom pada sudut ke atas, lalu segera kabur selagi momentum membawa bom ke sasaran. Tapi di medan tempur modern, itu lebih gila daripada masuk akal. Respons Rusia datang cepat, tapi sia-sia. 2 rudal pencegat 48N6 melesat dari rel peluncurnya, memburu MiG-29 dengan kecepatan mengerikan. Namun jet itu sudah kembali ke ketinggian pepohonan, bermanuver liar ke kiri dan kanan sambil meluncur pulang ke pangkalan. Rudal-rudal itu dirancang untuk menembak jatuh pembom di ketinggian tinggi, gagal mengunci sasaran yang terbang rendah menempel tanah. Mereka melesat melewati langit kosong, pemicu proximity-nya tidak menemukan apa-apa. Kurang dari 2 menit lagi sebelum bom-bom itu menghantam sasaran. Para petugas FSB di Glovo tidak tahu bahwa keadilan sedang meluncur di langit pagi, dipandu oleh satelit yang tak bisa mereka lihat.
dan teknologi yang tak bisa mereka hentikan. Dua bom pintar AASM Hammer itu adalah puncak dari 3 dekade evolusi senjata presisi, semuanya dikompresi ke dalam paket 250 kg. Saat mencapai puncak lintasan di ketinggian 8.000 meter, komputer onboard mereka sedang melakukan perhitungan yang 50 tahun lalu akan membutuhkan satu ruangan penuh ahli matematika. Setiap bom pada dasarnya adalah gabungan dari 3 senjata dalam satu. Bagian depan berisi sistem pemandu kombinasi GPS militer dan giroskop laser cincin cukup canggih untuk tetap menavigasi meskipun seluruh sistem satelit hancur sekalipun. Prancis belajar dari pengalaman Amerika di Irak dan Afghanistan. Gangguan GPS adalah langkah pertama dalam setiap konflik modern, maka mereka membangun AASM agar tidak bisa di-jamming. Sistem navigasi inersialnya mampu mengarahkan bom hingga 10 meter dari target hanya dengan mengandalkan hukum gerak dan ingatan posisi awalnya. Namun bagian tengahlah yang membuat AASM benar-benar menakutkan. Tidak seperti bom pintar Amerika yang hanya sekadar diarahkan ke target, Prancis menambahkan roket pendorong padat, mengubah bom ini menjadi semacam rudal hibrida. Ini bukan hanya jatuh dengan gaya. Ini adalah penerbangan bertenaga sejati. Dengan dorongan itu, jangkauannya meluas hingga 70 km, dan bom memiliki energi yang cukup untuk menembus target yang diperkuat beton. Mesin roket itu hanya menyala selama 15 detik, tapi itu cukup untuk mendorong bom hingga ke kecepatan Mach 0,8, cukup cepat untuk menyulitkan segala bentuk intersepsi di detik-detik terakhir. Serangan udara presisi. Ketika bom pintar mengubah aturan main bagian ekor bom tersebut, dilengkapi dengan permukaan kendali canggih yang berfungsi mengarahkan bom selama fase akhir penerbangan menuju target. Ini bukan sirip sederhana seperti bom-bom lama, melainkan sistem kendali aerodinamis yang dapat menyesuaikan posisinya hingga 50 kali per detik. Digabungkan dengan sistem pemandu presisi tinggi, bom ini mampu mengikuti lintasan kompleks, bahkan bisa memutar arah dan menyerang dari sudut tak terduga. Pagi itu, bom diarahkan hampir secara vertikal, menukik lurus ke atap markas FSB. Pukul 06.27, skring radar jarak dekat dari bom pertama mendeteksi atap bangunan, mendekat dengan kecepatan 250 meter per detik. Skring itu melakukan perhitungan akhir menentukan waktu tepat untuk memicu ledakan. Perhitungan ini harus memperhitungkan kecepatan jatuh bom, sudut tumbukan, dan jeda waktu terprogram agar hulu ledak meledak tepat di titik paling optimal di dalam bangunan. Bom kedua meluncur hanya 0,3 detik setelah yang pertama diarahkan ke titik lain yang berjarak 20 meter demi menghasilkan kerusakan struktural maksimal. Dua senjata presisi tinggi dipandu oleh satelit sejauh 20.000 km di atas permukaan bumi, sedang dalam perjalanan menyampaikan pesan pribadi ke markas lama Putin. Pukul 16.19.8 menit sebelumnya, Letnan Senior Smirnov sedang menikmati teh pagi ketika radar peringatan dini S-400 yang ia operasikan menunjukkan sesuatu yang ganjil. Dua kontak bergerak cepat muncul di layar, naik tajam dari ketinggian rendah sekitar 40 km barat daya posisinya. Komputer mengklasifikasikannya sebagai pesawat tempur kemungkinan besar MiG-29 Ukraina berdasarkan tanda radar dan kecepatan naiknya. Smirnov hanya punya 45 detik untuk mencegah bencana. Waktu terus berjalan. Sistem pertahanan udara S-400 Triumph yang ia pimpin diklaim sebagai sistem tercanggih di dunia. Satu baterai S-400 terdiri dari berbagai elemen yang bekerja serempak secara mematikan. Radar 90 2N6 Gravestone mampu melacak hingga 300 target sekaligus dalam jarak lebih dari 600 km. Rudal 48N6
yang dimilikinya bisa menghantam target sejauh 400 km dari ketinggian permukaan tanah hingga 30.000 meter di udara. Bahkan, sistem ini mampu mencegat rudal balistik, menjadikannya mahkota dari sistem pertahanan udara Rusia. Namun, kehebatan itu datang dengan kelemahan yang krusial, waktu. S-400 membutuhkan sekitar 10 detik dari deteksi hingga peluncuran saat menghadapi ancaman mendadak dari ketinggian rendah. Radar pencari harus terlebih dahulu mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman. Setelah itu, radar pengendali tembakan perlu mengunci target dan membuat solusi penembakan. Rudal membutuhkan waktu 3 detik sejak perintah diluncurkan hingga benar-benar melesat dari peluncur. Dan masih ada waktu terbang menuju target. Untuk melawan pesawat pembom di ketinggian atau rudal jelajah dengan jalur terbang yang dapat diprediksi, sistem ini bekerja sempurna. Tapi menghadapi serangan bom pintar dari pesawat yang menggunakan manuver toss bombing, prosesnya terlalu lambat, bahkan fatal. Disinilah keunggulan S-400 berubah menjadi kelemahan. Sistem ini dirancang untuk menembak jatuh pesawat besar dan rudal, bukan bom berpemandu kecil. Rudal 48N6 adalah senjata besar dirancang menghancurkan pembom, bukan alat bedah untuk memotong senjata presisi. Itu seperti mencoba menepuk seekor lalat dengan palu godam. Namun tetap saja dua rudal 48N6 akhirnya melesat dari peluncurnya, menggelegar ke langit pukul 06.26 dan 45 detik. Serangan yang menghancurkan markas FSB. Saat rudal gagal, bom memulai neraka. Mereka melaju dengan kecepatan Mach 6 mencoba mencegat bom-bom yang datang. Tapi semuanya salah. Geometri lintasan tak sesuai. Bom-bom itu kini menukik hampir secara vertikal, sulit ditangkap radar karena luas penampangnya hampir tak terlihat. Komputer pengendali tembakan segera menghitung ulang peluang intersepsi. Dari 85% turun drastis jadi hanya 12%. Rudal-rudal kesulitan mengunci sasaran yang kini jatuh bebas menuju kota Glovo. Rudal-rudal itu melintas hanya 200 meter dari bom jarak yang biasanya cukup untuk memicu ledakan jarak dekat. Tapi sudut jatuh dan kecepatan terminal bom membuatnya tetap di luar zona target. Hasilnya, hampa. Kepala peledak 48N6 meledak sia-sia, serpihannya menyebar ke udara kosong. Sementara bom-bom Prancis itu terus menukik tanpa henti. Pukul 6.27, sebuah bom AASM pertama menghantam atap markas FSB di Glovo. Hantamannya brutal. Muatan ledak berjenis shape charge langsung melelehkan balok baja dan lantai beton seperti pisau panas membelah mentega. Sumbunya yang diprogram meledak dengan jeda presisi 0,025 detik mulai menghitung. Dalam hitungan mikrodetik, 87 kg bahan peledak berubah dari padat menjadi gas, memicu gelombang ledakan yang menyebar 8.000 meter per detik. Tekanan lebih dari 200 PSI menerjang ruangan, cukup untuk menghancurkan apapun dan siapapun di dalamnya. Dinding bagian dalam yang dibangun untuk menjaga kerahasiaan, bukan untuk menahan ledakan militer, langsung hancur. Namun ini baru awal. Dalam struktur tertutup, ledakan menciptakan efek memantul reflected overpressure yang menggandakan daya rusaknya. Jendela tidak sekadar pecah, tapi meledak keluar. Serpihan kacanya tertancap hingga ke bangunan 300 meter jauhnya. Meja kantor, lemari dokumen, semua jadi peluru. File rahasia beterbangan dalam bentuk serpihan logam. Hanya 0,3 detik kemudian, bom kedua menghantam hanya 20 meter dari titik ledakan pertama. Struktur bangunan sudah nyaris ambruk, dinding penyangga hancur, kolom-kolom pendukung runtuh. Ledakan kedua hanya mempercepat kehancuran total. Gelombang kehancuran menjalar cepat, mengakibatkan apa yang disebut para insinyur sebagai progressive collapse, runtuh bertingkat. Lantai 4 jatuh menimpa lantai 3,
lalu lantai 5 menyusul. Setiap lantai yang runtuh menambah energi kinetik yang membuat bangunan itu menghancurkan dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari 5 detik, markas 5 lantai yang dulunya menjadi simbol kekuasaan dan keamanan Rusia berubah menjadi tumpukan puing yang berasap dan rahasia-rahasia yang terkubur bersama bangkai bangunan. Sampai jumpa.